Bismillahirrahmanirrahim. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Rifali Fajar. Di sini saya akan memaparkan program kerja dan kegiatan yang saya lakukan selama KKN di Desa Banjarnegeri, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang pertama ada sosialisasi new normal dan PHBS. Nah, kegiatan ini seperti kita memberitahu kepada masyarakat mengenai corona, bagaimana seseorang itu dapat terpapar virus corona. Nah, selain itu kami juga melakukan penyuluhan untuk bagaimana mencegah virus itu dapat terpapar. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi pembuatan hand sanitizer kepada ibu-ibu PKK di Desa Banjarnegeri. Lalu kami juga melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang tidak memiliki masker di beberapa dusun. Lalu ada gotong royong yang kami lakukan. Gotong royong di sini kita gotong royong melakukan pembuatan lapangan voli di Desa Banjarnegeri, salah satu dusun di Banjarnegeri. Lalu yang kedua ada bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini kita melakukan penanaman beberapa jenis tanaman seperti penanaman merbau darat dan beberapa tanaman toga. Nah, tanaman toga di sini untuk membuat tanaman keluarga. Nah, tanaman di sini seperti jahe, kunyit, lengkuas dan lain-lain. Selanjutnya ada rumah belajar. Nah, di dusun Banjarnegeri terdapat 7 dusun. Nah, dalam seminggu kami melakukan 7 kali dalam seminggu. Artinya setiap hari kami melakukan rumah belajar ini dengan diselingi beberapa kegiatan. Lalu selanjutnya bidang olahraga. Nah, bidang olahraga ini kami melakukan senam bersama warga di Desa Banjarnegeri. Senam ini dilakukan setiap hari Sabtu selama 1 kali dalam seminggu. Lalu kami juga mengadakan turnamen badminton yang kami sebut sebagai Banjarnegeri Cup. Ini dilakukan untuk menjalin persahabatan dan jalin kerjasama agar masyarakat Desa Banjarnegeri lebih kompak. Lalu ada bidang ekonomi. Dan bidang ekonomi ini kami sosialisasi mengenai pembuatan nugget jamur, karena di Desa Banjarnegeri ini petani jamur cukup banyak. Hampir setiap dusun memiliki petani jamur, jadi kami melakukan sosialisasi pembuatan jamur. Nah, dalam pelatihan pembuatan nugget jamur ini kami melakukan sosialisasi tentang pembuatan nugget jamur kepada ibu-ibu PKK. Lalu ada bidang sosial. Nah, bidang sosial ini kami melakukan pembuatan serta pembagian brosur OJK, BPJS, dan PNM di Desa Banjarnegeri. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi saat ini masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya kesehatan, khususnya status gizi pada anak, dan pentingnya memeriksa kesehatan anak secara rutin di posyandu. Kegiatannya antara lain yaitu pemberian vitamin, obat cacing, dan pemeriksaan kesehatan anak dan balita. Video dokumenter. Video dokumenter perlu dibuat untuk menunjang informasi terkait potensi yang ada di kecamatan. Kegiatannya antara lain perekaman terkait potensi yang ada di kecamatan seperti potensi wisata, gambaran umum kecamatan, dan kegiatan mahasiswa KKN Universitas Lampung. Diharapkan video ini dapat mewakili informasi potensi terkait kecamatan. Bimbingan belajar. Tidak adanya bimbingan belajar di luar jam mata pelajaran sekolah membuat beberapa anak kurang memahami materi pelajaran sekolah, terutama karena lingkungan mereka yang kurang mendukung proses belajar. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan kegiatan bimbingan belajar di luar jam belajar sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para siswa dalam memahami pelajaran yang ada di sekolah. Kerja bakti. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan membuat beberapa lokasi olahraga menjadi terlihat terbengkalai. Oleh karena itu, perlu digerakkannya aktivitas kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pemanfaatan lahan sebagai objek wisata.
Kondisi lahan yang terbengkalai memiliki potensi sebagai objek wisata keindahan alam berupa jungle trek. Dalam hal ini, bentuk kegiatannya antara lain survei lokasi pembuatan objek wisata, koordinasi terkait pembukaan objek wisata kepada kepala lingkungan dan pemuda setempat. Diharapkan, potensi ini dapat menjadi ikon khususnya untuk wilayah itu sendiri. Pembagian masker, hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan. Minimnya penggunaan masker dan hand sanitizer serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dalam kondisi COVID-19 ini membuat mahasiswa tergerak untuk melakukan kegiatan pembagian masker, pembagian hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan. Pelatihan alat musik gamelan. Kurangnya pengetahuan anak-anak terhadap alat musik tradisional Lampung yaitu gamelan pering, maka perlu dilakukannya pelatihan alat musik gamelan. Kegiatan ini diharapkan mampu untuk membangun kreativitas anak terhadap alat musik tradisional Lampung dan juga dapat membangun suasana belajar agar menjadi lebih menarik. Baik, saya Bina Rosdanti Sadan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang sudah terlaksana di KKN Mandiri Bandar Jaya Barat. Yang pertama itu ada Rumah Pintar dengan bimbingan belajar untuk anak TK dan untuk anak SD di posko KKN Bandar Jaya Barat. Selanjutnya ada program kerja PHBS. Yang pertama itu ada pemasangan banner protokol kesehatan yang dilakukan di sekitar Taman Gotong Royong. Lalu ada mencuci tangan sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya ada senam lansia yang dilakukan pada hari Minggu pagi. Dan program kerja selanjutnya ada ekonomi kreatif. Yang pertama ada pembuatan jasuke untuk dijual dengan keuntungan 100% hasil kegiatan untuk kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosialnya ini yang merupakan satu pembuatan tong sampah dari hasil kegiatan menjual ekonomi kreatif tersebut, yaitu jasuke. Selanjutnya, setelah survei, setelah proses pembuatan tong sampah dari tukang las. Lalu setelah itu tong sampah diserahkan dan diletakkan di sekitar Taman Gotong Royong. Lalu ada kegiatan sosial lainnya yang seperti pembagian nasi kotak dan starter pack anti COVID-19 dari hasil keuntungan ekonomi kreatif yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Sekian dari saya. Belajar bersama. Kondisi saat ini, sebagian besar anak-anak yang berada di Irung Mulyo kurang menerima pengajaran. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu membuat kelompok belajar sekolah dasar dan membuat kreativitas dari barang bekas menjadi celengan. Ekobrik. Dengan adanya kegiatan ekobrik, masyarakat Irung Mulyo dapat memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang berguna, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Memasang banner kawasan wajib memakai masker di daerah Irung Mulyo demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk kebutuhan pangan. Kegiatannya melaksanakan kegiatan kebun, kegiatan berbagi telur untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19. Kondisi saat ini, masyarakat kurang peduli akan pentingnya penggunaan masker di masa pandemi. Untuk kegiatannya yaitu membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat sekitaran Irung Mulyo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di masa pandemi. Jumat Berkah, kegiatannya yaitu membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi saat ini masyarakat Irung Mulyo kurang minat dalam menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu senam bersama, gotong royong, dan membersihkan lingkungan. Saskia cantik. Masalah: masih banyak masyarakat yang membuang sampah plastik sehingga sampah plastik menjadi menumpuk. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengadakan Saskia cantik, sana sini kita cari sampah plastik untuk membuat ekobag. Menciptakan lahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kondisi saat ini belum maksimal pemanfaatan lahan masyarakat di Riau. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu membantu masyarakat memanfaatkan lahan pertanian yang terbengkalai. Yang pertama, taman belajar. Di sini saya memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak sekolah dasar mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Taman belajar dilakukan di SD 2 Kibang. Yang kedua ialah gotong royong. Gotong royong dilakukan bersama aparatur desa di balai desa. Aparatur desa sangat mendukung kami dalam kegiatan ini, sehingga mereka juga membantu kami dalam melakukan gotong royong di balai desa. Yang ketiga, Jumat Sehat dan senam bersama. Kita melakukan pembagian masker kepada jamaah sholat Jumat. Lalu kita juga memberikan sabun dan air bersih di depan masjid. Selanjutnya kita melakukan senam bersama adik-adik SMA Negeri 1 Kibang. Yang ketiga, himbauan untuk menaati protokol kesehatan melalui sosialisasi dan pembuatan banner. Sosialisasi ini membahas tentang COVID dan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Lalu dengan pembuatan banner. Yang kelima, pembuatan pestisida. Pembuatan pestisida ini dilakukan dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Lalu kita membagikannya kepada masyarakat Desa Kibang. KKN Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Desa Muara Putih terdiri dari 6 dusun. Mahasiswa melakukan program kerja di Dusun Cisarua dan juga Dusun Sidongmukti. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah rumah belajar untuk anak sekolah dasar. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin
Rabu, dan juga Jumat. Dimulai dari sehabis zuhur atau pukul 1 sampai dengan pukul 3 sebelum asar. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dari awal kegiatan KKN sampai dengan selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran siswa-siswa di masa pandemi, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan juga siswa-siswa dapat menerima dan juga memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pembuatan tempat cuci tangan, gimana ini adalah inisiatif dari mahasiswa untuk memberikan sebuah kesan kepada desa agar di masa pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan. Pembuatan tempat cuci tangan ini bertempatan di Dusun Sidomukti, di mana dusun tersebut memiliki pasar yang tidak memiliki tempat cuci tangan, sehingga kami berinisiatif agar masyarakat tetap sadar dimanapun dan kapanpun protokol kesehatan harus tetap diterapkan, dan inilah salah satu usaha kami untuk menjaga protokol kesehatan.